bertahun-tahun. Itu bukan PLT namanya. Oke Pak Wali, terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala SMA Muhammadiyah Sape. Nama Aditya Sakban dari Bima, Pak. Yang pertama yang ingin kami tanyakan, Pak, terkait pendidikan non formal, Pak. Hari ini di Nusa Tenggara Barat, sekolah negeri sudah satu paket dengan paket C tingkat SMA-nya, Pak. Di sekolah SMA, sehingga yang kami minta hari ini, apakah sekolah SMA tingkat SMA bisa nggak mengadakan paket C di tingkat SMA? Karena di sekolah negeri sudah ada, Pak. Sehingga seperti apa mekanismenya dan bagaimana caranya supaya siswa yang putus sekolah, yang segala macam kendala biaya dan seterusnya bisa kita laksanakan dengan sekolah formal, Pak. Ini yang sudah terjadi di Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, terkait pasal 20 ayat 3, Pak. Terkadang yang terakhir, kewajiban pimpinan wilayah Muhammadiyah berkewajiban untuk mengusahakan kesejahteraan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan. Di sekolah negeri alhamdulillah Pak sudah ada di Nusa Tenggara Barat itu ada yang namanya jasa jam mengajar. Itu Pak, selain dari dana bos. Nah, sehingga dengan adanya pasal 20 ini ayat 3 berarti kesejahteraan guru-guru di awal usaha Muhammadiyah ini sudah jelas dan terarah. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir, Pak, terkait masalah pemeriksaan keuangan. Apakah ada kewenangan, apakah ada pemeriksaan keuangan dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah terhadap tingkatan dari sekolah? Contohnya SMA, apakah ada pemeriksaan keuangan dari tingkat SMA atau dari pimpinan wilayah Muhammadiyah? Mungkin 3 itu yang kami tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aditya. Ya, Pak Aditya ya, dari NTB ya. Dalam pedoman ini diatur secara umum, Pak, ya, bahwa semua tingkatan persyaratan Muhammadiyah, pimpinan persyaratan Muhammadiyah, Orto, AUM itu boleh mendirikan PNM. Soal tata caranya seperti apa itu nanti diatur dalam ketentuan majelis. Jadi tata cara yang detalis itu diatur dalam ketentuan majelis. Tapi di sini dalam ketentuan ini yang diatur yang prinsipnya, jadi bahwa semua itu boleh mendirikan PNM. Ya. Yang kedua berkaitan dengan PWM, mengusahakan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidikan bagi sekolah madrasah selevel SMA. Itu memang kewajiban di sini diamanatkan dalam pedoman ini ya. Kewajibannya seperti itu memang ya. Oleh karena itu kan tadi disosialisasikan juga tentang pendirian perseroan terbatas, usaha bisnis profesional. Itu setiap tingkatan itu, setiap AUM juga itu mendirikan itu ya, sehingga nantinya bisa menopang usaha-usaha kesejahteraan itu ya. Contohnya kalau di level perguruan tinggi di tempat saya itu sekarang kan didirikan PT ya, perseroan terbatas itu karena kalau di level perguruan tinggi ancamannya lebih nyata Pak ya, dimana sekarang banyak PTNBH yang meraut mahasiswa demikian banyak jumlahnya ya, seperti UGM, UI, ITB dan sebagainya, itu kan meraut mahasiswa ya. Kalau UGM biasanya setahun menerima hanya 8.000, sekarang kan 15.000. Apalagi yang Malang ya, itu menerima hampir 20.000 gitu ya. Jadi ancaman terhadap swasta itu demikian besar. Kemungkinan ke depan kan juga begitu juga ya. Nanti ancaman terhadap sekolah-sekolah dan madrasah swasta itu juga besar. Yang mengancam malah kalau kasus PTN tadi kan yang mengancam malah dari pihak PTN pemerintah kan, nah itu ya. Terutama ancaman
jumlah. Nah, oleh karena itu PTM Perguruan Tinggi Muhammadiyah itu digalakkan pendirian perseroan terbatas supaya nanti bisa menyumbang ya. Kalau Universitas Islam Indonesia UI itu kan sumbangan dari usaha profesional tadi sudah sekitar 80% ya ke universitas ya, bisa menopang kehidupan level universitas itu sudah 80%. Tapi kalau UMY itu baru sekitar 20% lah ya, sedang berjalan. Tapi lama-lama nanti kan akan membesar itu ya, sehingga tidak lagi tergantung pada SPP dan sumbangan. Pada suatu saat diusahakan supaya perguruan tinggi Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah, pesantren Muhammadiyah itu tidak lagi tergantung sepenuhnya pada SPP dan sumbangan, tapi menggantung pada usaha-usaha bisnis profesional. Nah, itu saya kira Pak. Oh ya, pemeriksaan keuangan ya. Jadi gini Pak, PT Pimpinan Pusat Muhammadiyah memerintahkan kepada lembaga pembina dan pemeriksa keuangan Muhammadiyah (LPPK) ya, untuk mengaudit seluruh amal usaha yang diperlukan gitu ya. Ini diperkuat ini Pak ya, sedang digodok pedoman PP peraturan PP tentang keuangan Muhammadiyah. Di sana nanti peran LPPK sebagai lembaga pembina dan pengawas keuangan Muhammadiyah itu nanti sampai kepada audit, termasuk audit investigasi, sehingga nanti nah tadi kalau di dalam Bigasmen tadi kan sudah jelas dikatakan bahwa pengelolaan keuangan dan aset sekolah madrasah itu harus transparan dan akuntabel. Nah, oleh karena itulah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan dan aset, maka PP memerintahkan pada LPPK untuk mengaudit amal usaha seluruhnya ya, bukan hanya sekolah tapi rumah sakit, perguruan tinggi dan sebagainya. Itu Pak. Baik, sudah jelas ya Pak Dija ya, semua pertanyaan terjawab. Kita buka sesi terakhir, masih ada waktu sampai pukul